cara penulisan daftar pustaka ya menurut American Chemical Society style ya. Jadi ACS nanti kita ada dua style yang kita pelajarin, ACS style dengan Elsevier atau Science Direct style. Nah, ini minggu ini kita mempelajari dari ACS style. Oke. Nah, jadi di sini ini dikembangkan tentunya oleh American Chemical Society dan khusus untuk bidang kimia. Jadi format ini untuk bidang kimia. Nah, ada dua jenis penulisan nanti. Yang pertama adalah bagaimana kita caranya menulis yang kutipan dalam teks atau in-text citation, ya. Jadi kita mau tahu bagaimana penulisan kutipan in-text citation. Lalu yang kedua, eh, bagaimana caranya menulis daftar sumbernya atau bibliografi yang lengkap. Oke, jadi nanti, jadi ini hari ini kita akan mempelajari citation style yang dikembangkan oleh ACS. Nah, ini khusus untuk jurnal-jurnal bidang kimia, ya. Lalu ada dua jenis penulisan, yaitu in-text citation dan bagaimana penulisan bibliografinya. Nah, jadi sekarang kita mau bertanya tentunya apa yang perlu kita kutip ya, karena misalnya ketika kita menulis jurnal, menulis skripsi gitu ya, apa yang perlu kita kutip? Yang perlu kita kutip itu pertama itu kalau kita ada mengambil dari web, situs web. Nah, ini harus kita kutip. Nah, nanti jadi tentunya ada cara penulisan bagaimana kalau kita mengutip eh, situs web. Yang kedua tentunya jurnal atau buku. Nah, jurnal atau buku ini ya ini udah lumrah kita kerjakan. Yang ketiga adalah ringkasan pekerjaan orang lain. Jadi kalau ada misalnya ringkasan pekerjaan orang lain yang tentunya tidak dipublish dalam jurnal atau buku, nah itu wajib juga kita sitasi, ya. Yang keempat adalah penyebutan ide orang lain. Jadi misalnya seperti ini, kalian melakukan penelitian lalu stuck gitu ya, stuck dan kalian bertanya ke profesor di UGM gitu. Nah, kira-kira kalau menurut profesor itu kalian meng-email profesor itu, nah itu harus kalian juga eh, kutip. Jadi penyebutan ide orang lain harus. Lalu penggunaan karya siswa lain dan penggunaan karya penulis sebelumnya. Nah, ini semua adalah yang perlu kita kutip supaya kita tidak disebut sebagai plagiat. Jadi kita harus sebut bahwa yang kita secara detail harus kita sebut yang mana pekerjaan kita, yang mana pekerjaan orang lain. Nah, lalu cara memformatnya ada tiga macam, tiga jenis, tiga metode. Yang pertama itu dia superscript number, angka superscript. Lalu ada dia italic number. Lalu ada author name and publication year. Jadi dia bisa angka, ya. Ini dia dalam teks ya, in text citation. Dia bisa angka, eh, angkanya dia bisa dalam bentuk superscript. Lalu ada juga angka yang dia bisa italic number dan juga bisa author name and publication year. Nah, biasanya kalau untuk ACS style, kalau penulisannya superscript itu biasanya di akhir informasi yang dikutip. Jadi ini ada contohnya kan? Contohnya ini air berfluorida serta berbagai produk fluorida seperti pasta gigi menyediakan ion fluorida yang diperlukan untuk remineralisasi. Titik baru ada tanda satu. Artinya ini nanti di bibliografi yang nomor satu dia, inilah dia yang dikutip. Jadi ini in-text citation. Jadi kalau misalnya dia superscript, dia setelah titik, setelah kalimat kita selesai. Ya. Lalu ada juga tadi kan selain superscript ada juga dia yang misalnya ini dia kan tidak disebut nama ya. Nah, tidak disebut nama. Nah, ada lagi contoh di sini kalau disebut nama dia bukan di akhir kalimat
tetapi di akhir nama tersebut. Contohnya ini, Rakita menyatakan bahwa air fluoridated serta berbagai produk fluorida serta seperti pasta gigi menyediakan ion fluorida yang diperlukan untuk remineralisasi. Nah, ini titik ya. Nah, si sitasi itu tidak kita taruh di akhir kalimat ini karena dia ada menyebutkan nama pengarang dari jurnal atau buku tersebut. Jadi yang dicantumkan adalah di sesudah namanya. Jadi kalian harus lihat bedanya. Untuk yang superscript ini pun ada dua jenis ya. Kalau dia tidak menyebutkan nama, kita tuliskan di akhir kalimat ya. Nah, tapi kalau dia menyebutkan nama, kita tuliskan di akhir namanya. Oke. Ini kalian udah selesai dicatat belum? Udah belum? Halo? Belum, Belum, Bu. Bu. Belum. Dari mana belum? Dari awal, Bu. Dari awal. Oke, catat dulu. Saya tadi lupa nanya. Oke, coba. Nanti kalau sudah selesai dicatat bilang ya. Ya, Bu. Hmm. Sudah? Selesai yang ini? Itu lagi, Bu. Oke. Sudah? Sudah ya. Nah, ini udah dicatat belum? Belum ya? Belum. Oke. Sudah? Yang ini?
Sudah ya? Oke, yang ini ya. Ini ada 3 metode. Ada superscript, ada italic, ada author name, dan publication year gitu ya. Nah, ini khusus untuk kutipan dalam teks atau in-text citation. Ya, coba kalian catat dulu sebelum kita lanjutkan. Sudah ya? Udah selesai nih ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Nah, ini yang penting ya, yang penting eh, bahwa ada dua cara untuk menulis in-text citation dengan superscript ya. Angka superscript. Pertama itu dia di akhir kalimat dalam bentuk superscript. Yang kedua dia di akhir nama. Jadi kalau kita menyebutkan nama untuk citasi kita itu bukan di akhir kalimat dia ya, bukan di akhir kalimat, tetapi di akhir dari nama pengarang dari jurnal tersebut atau buku tersebut, ya. Nah, jadi kalian harus bedakan. Oke. Nah, ini CACS style ini memang khusus untuk jurnal-jurnal kimia, ya, jurnal-jurnal kimia. Silakan diperhatikan. Nah, kalau sudah selesai dicatat, mohon diinformasikan ke saya, ya kita bisa lanjut ya. Sebelumnya kalian udah pernah belajar nggak soal cara mensitasi ini? Sudah pernah belajar belum? Kalau cara American Chemical Society belum, Bu. Tapi Belum. yang apa style APA. udah. Nah, apa ya? Apa yang udah ya? APA ya. Oke. Jadi yang American Chemical Society ini sesuatu yang baru tentunya bagi kalian ya. Nah, sesuatu yang baru. Karena saya mau pastikan bahwa apa yang kita pelajarin sesuatu yang belum pernah kalian pelajarin ya. Buat apa gitu kalau kalian udah pernah pelajarin. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat ini bedanya. Oke. Sudah selesai nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang italic number. Jadi si American Chemical Society ini dia bisa superscript number, bisa juga kalau kalian lihat ini italic number ya. Italic number. Nah, ini dia di akhir kalimat kalau tidak ada, tapi kalau ada nama dia di eh, di akhir nama. Jadi bisa dia at the end of the cited information. Tapi ini bedanya kalau kalian lihat kan ini titiknya ini dia sebelum titik. Nah, kalau ini tadi kan dia sesudah titik, ya, sesudah titik. Nah, jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, ini dia ada bisa at the end of the cited information atau within the cited information. Ya, jadi ada dua dua cara dia. Walaupun hanya bedanya dengan yang sebelumnya, dia ini angkanya angka italik. Nah, kalau ini kan dia angka superscript, ya. Jadi angka italik, angka superscript. Nah, ini bedanya. Oke. Nah, selesai ya. Selesai dicatat ya. Nah, jadi Bu. lalu ada juga dia author name and publication year. Itu mirip dengan APA ya. Kalau APA itu juga kan author name dan publication year. Nah, jadi kalau misalnya kita punya dua pengarang, kita pakai N ya. Nah, misalnya contohnya ini Rakita and Smith. Nah, Rakita and Smith. Kalau misalnya lebih dari dua, kita pakai et al. Titik. Et al. Titik. Nah, Rakita et al. Jadi berarti dia pengarangnya lebih dari dua. Nah, jadi nggak mungkin semua ditulis. Hanya misalnya yang first author, lalu et al. Ya. Nah, ini dia
hal yang baru. Berarti kalau bahasa Indonesia itu DKK gitu ya. DKK. Jadi eh, harus kalian mulai pelajari karena nanti misalnya eh, sebenarnya ya kalau kalian mau melakukan CBR, CGR gitu sebenarnya kadang-kadang harus juga kalian kalian masukkan seperti ini karena kan critical book review berarti kan kalian mereview buku-buku. Nah, baru kalian harus bilang juga ini DKK menyatakan nah, gitu harus 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 belajar juga kalian memasukkan citasi ke dalam CGR dan CBR gitu ya. Belajar mulai dari sekarang. Kenapa? Karena nantinya waktu kalian mengerjakan, sebenarnya CBR, CGR itu nantinya juga itulah bagian dari skripsi kalian, ya kan? Sebelum kalian menulis proposal untuk tinjauan pustaka itu kan gabungan dari beberapa CGR dan CBR kalian. Ya, kalau sekarang kan CGR rata-rata berapa jurnal kalian bahas? Dua, tiga, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya proposal nanti kan berarti paling nggak harus 20 ke 30, 20 ke 25 jurnal. Nah, jadi nanti di situ harus kalian pelajari menggunakan penulisan-penulisan seperti ini gitu ya. Oke. Nah, nah ternyata ini author dan name dan publication juga bisa kita buat di akhir kalimat ya, akhir kalimat. Kalau ini berarti pakai yang ini and ini Rakita and Smith, Rakita et al. Ini berarti within the cited information ya. Within berarti di tengah-tengah kalimat dia atau di awal kalimat. Sementara kalau misalnya pada pada akhirnya kita bisa tulis gini Rakita, 2004. Nah, ini dia author name-nya, ini tahunnya ya. Nah, kalau within the cited information ya ini Rakita states, nah, lalu sebelum titik ini kita buat tahunnya. Jadi dia ada dua cara ya. Kalau dia di akhir kalimat, berarti kan ini di kalimat ini kita tidak singgung nama pengarangnya ya kan. Nah, kita hanya men-cited informationnya, jadi kita buat Rakita, 2004. Tapi kalau kita sebut ya Rakita states that fluoridated water ya, nah, berarti kan kita sebut bahwa ini informasi ini kita ambil dari si Rakita ini. Nah, baru kita tulis di sini si 2004-nya ya kan 2004 titik gitu ya. Nah, jadi em, makanya ini sebenarnya pekerjaan kalian akan digampangkan dengan menggunakan citation software ya seperti EndNote, lalu apa namanya Mendeley ya banyak itu citation citation. Di situ ada pilihannya. Kalau kalian mau pakai ACS style ada pasti. Lalu ada satu lagi yang terkenal, IEEE style. Nah, itu juga ada. Jadi banyak juga jurnal-jurnal, oh ya daftar pustaka kamu harus pakai IEEE style katanya. Memang kita tidak dipelajari di kelas ini tapi banyak jurnal-jurnal yang internasional memakai style IEEE ya. Nah, baru-baru ini kan teman saya ada juga mencoba publish di jurnal Q1, ya kan? Nah, bibliografinya harus memakai, citasinya harus memakai IEEE. Nah, jadi banyak banyak cara banyak sebenarnya memang stylenya. Tapi kalau kita kimia memang khasnya itu ACS ya ACS. Nah, ini ada how to format reference list. Jadi bagaimana kita menulis si daftar pustakanya ya, bagaimana kita menuliskannya ya. Nah, penulisannya itu harus mengikutkan author atau editor. Nah, ini khusus untuk buku. Berarti pengarang dan editor. Lalu kapan dipublikasikan dan publication information. Publication information misalnya contohnya kalau untuk jurnal volume berapa, tahun berapa, isu ke berapa, ya kan? Nah, nama jurnalnya apa. Nah, kalau buku berarti siapa publisher bukunya, ya kan biasanya Wiley, macam-macam publishernya ada juga. Jadi terus tempat dipublikasikan di mana, ya kan? Lalu tahun berapa. Nah, inilah yang harus kita input ke dalam reference list, ya.
Ini yang harus kita input ke dalam reference list. Selesai ini dicatat? Selesai? Sudah, Bu. Selesai ya? Oke. Nah, sekarang ini general guideline-nya. General guideline-nya. Berarti kalau untuk reference itu ya biasanya kita mulai di eh, halaman baru ya, halaman baru ya. Lalu ada yang center atau ada yang left justify. Berarti ada yang dia rata ya, rata kanan kiri. Lalu ada juga dia use hanging indent. Hanging indent itu berarti baris pertama dia masuk ke dalam, baris kedua dia bergeser ke kiri, hanging indent ya. Jadi jadi ada beberapa cara dia. Ada start a new page ya, for the reference list. Jadi biasanya itu dia halaman baru ya, lalu dia ada yang center atau kita rata kiri. Ada yang center atau rata kiri. Tapi ada juga dia yang hanging indent. Maksudnya ya tapi seperti saya bilang tadi hanging indent itu ya bagi jadi baris pertama dengan baris kedua, ketiga, keempat, baris kedua, tiga, empat dia rata gitu sama. Tapi baris pertama dia beda, beda, beda posisinya. Ya, itulah hanging indent. Bentar ya. Saya ada nggak ini? Contoh ya, saya tunjukkan karena kadang-kadang kata-katanya eh, kalau nggak itu kan kalian nggak ngerti kan? Ya, ada nggak contohnya saya? Hmm, Sabar ya, saya mau pastikan kalau ada. Nah, ini saya ambil dari ada paper saya, ya kan? Ini masih draft draft. Eh, nggak kelihatan ya. Nah ini, kalian lihat ya, ini kan. Nah, ini reference ya. Saya ada punya paper waktu itu. Nah, saya bikin reference. Nah, dia nomor ini, penomoran ini berdasarkan urutan dari yang kita sitasi. Berarti kalau ini nomor satu, berarti pertama kali paper pertama yang kita sitasi itu adalah yang nomor satu ini ya. Nah, tadi kan kita disebutkan dia hanging indent ya kan. Hanging indent itu seperti ini, kalian lihat kan? Si baris pertama itu dia agak maju ke dalam ya kan. Sementara baris kedua dan ketiga dia rata dengan nomornya. Nah, ini yang kita maksud dengan hanging indent. Ya, biar kalian jangan jangan bingung. Lalu kan dia left justify. Nah, ini dia sebelah kiri dia rata, ya kan? Makanya dia disebut left justify. Nah, jadi biasanya orang seperti ini dia. Jadi
nomor, lalu yang apa masuk ke dalam, ya kan? Lalu dia hanging in dan baris kedua dan ketiga dia eh, tidak sama barisnya dengan baris yang pertama. Oke, udah ngerti ya? Maksud yang tadi hanging in dan Ibu. udah kan? Nah, Bu. jadi Ngerti, kata Bu. ngerti ya? Nah, ini maksudnya maksud yang ini semua. Nah, kalian kalau kadang-kadang kita kalau hanya membaca gitu kita nggak bisa kita bayangkan gitu. Tapi kalau kita lihat contohnya baru kita lebih mengerti. Ya. Oke. Nah, sekarang ini ada namanya ordering the reference list. Jadi bagaimana cara kita mengatur urutan. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kan ada dua. Yang pertama itu numerikal. Kalau numerikal itu berarti angka yang kayak saya tadi contohkan itu adalah angka. Berarti berdasarkan urutan siapa yang pertama, berdasarkan urutan eh, di mana kita sitasi. Jadi kalau misalnya satu berarti itulah yang pertama kali kita sitasi. Kalau 50 berarti 50 yang terakhir kali kita sitasi. Tapi kalau gini misalnya kan, di introduction si satu ini sudah kita sitasi, ya kan? Nah, nanti di hasil dan pembahasan kita sitasi lagi yang nomor satu. Dia angkanya bukan berubah, ya. Angkanya tetap angka satu karena kita sudah sitasi dia di awal. Jadi jadi dia berdasarkan urutan bagaimana kita mensitasi, kapan kita mensitasinya. Nah, lalu ada author date. Author date itu tadi itulah dia kan penulis dengan tahun gitu ya. Nah, itu biasanya dia urutannya alphabetical order. Itu yang mirip dengan APA. APA itu kan dia berdasarkan alphabetical order. Jadi kita makanya nggak ada angka di bibliografi untuk APA itu tidak ada angka. Kenapa? Karena diurutkan berdasarkan A, B, C, D sampai Z. Nah, jadi kalian harus bedakan dua hal ini ya. Kalau dia numerikal berarti dia berdasarkan urutan kapan dia disitasi. Sementara kalau dia huruf dia berdasarkan alphabetical order. Tapi ingat dia ya bukan nama pertama tapi last name. Nah, jadi kalau saya kan Elfrida Ginting, bukan E-nya, enggak, tapi G-nya. Jadi berdasarkan last name. Karena nanti penulisannya bukan di di paper bukan, maksudnya di citasi bukan Elfrida Ginting, tapi Ginting Elfrida. Ginting Elfrida. Jadi Ginting E, Ginting, koma E. Nah, jadi harus alphabetical order by last name. Ya, oke. Sudah jelas ya sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Sebenarnya ini gampang lah, cuman maksudnya kan ya namanya kita perlu juga kadang-kadang kan lebih bagus, lebih enak kalau kita dijelaskan orang lain daripada kita mempelajari sendiri. Kalau saya waktu itu mempelajari sendiri gitu, tapi kalian ada kesempatan untuk mengambil kelas ini ya eh, berharga juga gitu ya, walaupun gampang ini semua. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat formatting the reference component. Jadi bagaimana kita memformatnya. Tadi kan kita harus tulis nama pengarang, kita harus tulis judul dan segala macam. Jadi kita lihat dulu. Nah, jadi kalau author, yang pertama kan kita perlu tahu untuk menulis author. Nah, author itu kita mulai dengan last name. Ya, last name. Lalu kita koma dengan eh, first name, lalu ini middle name-nya. Titik. Nah, jadi Dillard, koma, J, titik, P, titik. Lalu antara penulis pertama dengan penulis berikutnya dipisahkan oleh titik koma. Ya, jadi makanya kita harus invert. Tadi kan saya bilang kalau di sitasi ya nama saya bukan ditulis Elfrida Ginting, tapi Ginting, koma, E, titik. Lalu misalnya kalau ada penulis kedua, titik, koma, Siregar, koma, E, titik, koma, dan seterusnya gitu ya.
Jadi kita harus invert. Jadi last name dulu, follow by initial. Misalnya contohnya anak saya kan namanya Hanah Tawanita Sembiring. Nah, berarti kalau kita tulis di sitasi Sembiring, koma, H, titik, T, titik. Lalu titik koma dengan penulis berikutnya. Ya, jadi J ini adalah first name-nya, P ini adalah middle name-nya. Jadi kalian yang misalnya ini Eli Mareta Samosir, ya kan? Berarti Samosir, koma, E, titik, M, titik. Jadi dia di-invert gitu ya. Jadi first name, lalu last name, lalu kita diikuti oleh inisial kita. Jadi kalau kita, tapi dimulai dari ini kan first name dulu, lalu middle name di sini. Oke, jelas ya? Ini untuk author. Nah, antara penulis pertama dan penulis kedua dipisahkan oleh semikolon ya, semikolon. Sudah nih, sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, sekarang publication year. Nah, publication year itu harus ditulis dengan tebal, bold. Ya, kalau kalian menulisnya di Word gitu harus dia bold. Nah, ini contohnya ini kan ada macam-macam nama ya kan Evans DA. Ini berarti penulis pertama titik koma macam-macam terus-terus ada di sini tahun. Nah, tahunnya ini harus dia bold. Nah, ini tahun berarti tahun kapan dia si jurnal itu dipublikasi ya. Kalau sudah selesai dicatat bilang ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang si Pak ini kan yang ini contoh yang dia bold ini khusus untuk jurnal. Makanya ini for scholarly journal kita tulis tahun publikasinya dengan bold ya, dengan tulisan tebal ya. Nah, kalau untuk misalnya kan kita bisa juga misalnya kita mau mensitasi non-scientific magazine atau newspaper. Nah, itu harus kita tulis exact date of publication. Jadi kapan, tanggal berapa? Karena kan ini biasanya kalau magazine ya majalah atau newspaper itu kan kalau newspaper tiap hari ya. Magazine misalnya ada per minggu, ada per bulan. Nah, jadi kapan dipublikasikan itu harus secara lengkap kita tuliskan. Jadi biasanya bulan lalu tahun ya. Nah, contohnya ini. Dan itu kalau untuk non-scientific magazine dan newspaper itu tidak perlu kita boldkan. Tidak perlu dia tebal penulisannya. Untuk buku pun seperti itu, tidak perlu tebal. Jadi dia misalnya contohnya di sini kan January 2016. Nah, jadi si bulannya ini bisa kita abbreviate. Jadi kita singkatkan dia. Lalu baru kita tulis tahunnya. Baru di sini halaman berapa. Kita harus tulis juga dia halaman berapa gitu ya. Jadi yang bold ini hanya untuk apa? Hanya untuk jurnal. Kalau kita mau mensitasi magazine, newspaper, misalnya contohnya gini. Di introduction kan kalian mau menyatakan bahwa statistik ya, statistik penggunaan sesuatu gitu yang ada kalian misalnya melakukan penelitian misalnya apa? Misalnya kalian mau melakukan penelitian, kalian mau membuat
bahan karbon, ya, bahan dari karbon untuk misalnya campuran semen. Nah, kenapa kalian mau meneliti itu berdasarkan misalnya ternyata ada dari majalah populer atau dari misalnya koran bahwa ternyata harga semen mahal. Nah, harga semen mahal artinya kan kalau misalnya dia nggak ada campuran karbonnya, mungkin kalian misalnya butuh 2 sak gitu. Tapi misalnya kalau ada campuran karbonnya, kalian hanya butuh 1,5 sak gitu ya. Nah, 1,5 sak. Jadi itu dasar kalian melakukan penelitian itu kalian sitasi dari majalah atau newspaper. Nah, jadi bukan bukan berarti misalnya eh, kalau kalian menulis paper ya atau menulis skripsi bukan melulu sitasi dari buku atau dari jurnal. Nah, bisa juga dari non-scientific magazine atau newspaper. Karena di newspaper misalnya ada misalnya apa dinas PU gitu. Dinas PU misalnya eh, diwawancara bahwa sekarang harga semen mahal gitu. Ini contoh ya. Nah, jadi kalian memodifikasi dengan menambahkan sesuatu itu penelitian kalian supaya apa? Supaya kita tidak perlu banyak pakai semen gitu. Nah, itu contoh-contoh kenapa kok di sini ada juga aturan sitasi untuk non-scientific magazine dan newspaper gitu ya. Oke, ngerti ya kenapa kenapa ada proses kenapa kita perlu sitasi juga non-scientific magazine ya? Oh, karena misalnya contohnya kemarin mahasiswa saya kan mahasiswa saya melakukan penelitian biodiesel. Nah, jadi dia mengumpulkan dia membuat di introduction di pendahuluan skripsinya di pendahuluan dari papernya itu bahwa itu dilakukan karena berdasarkan data statistik dari BPS. Nah, artinya kan si data dari BPS itu pun harus kita sitasi ya kan nggak kalau nggak kita sitasi ya nggak resmi kan kita kan jadi harus disitasi menyatakan bahwa data BPS dari tahun segini ada peningkatan penggunaan eh, bahan bakar. Nah, jadi perlu dicari bahan bakar alternatif. Nah, jadi ada ada backgroundnya ketika mereka menulis paper, ya kan? Kalian harus mulai belajar gitu. Jadi penelitian kalian sekarang nggak boleh lagi just for the sake of kalian memang tertarik meneliti itu. Harus ada backgroundnya. Kenapa sih? Ternyata ada kebutuhan. Nah, karena ada kebutuhan, dari mana kalian tahu ada kebutuhan? Nah, dari newspaper, dari magazine, dari data-data pemerintah, dan sebagainya. Nah, itu ada caranya untuk kita mensitasi. Ya. Nah, lalu di sini bagaimana dengan jurnalnya? Nah, jurnalnya itu biasanya kalau judulnya hanya huruf pertama yang akan huruf besar. Jadi capitalize the main word of the titles and subtitles. Jadi misalnya eh, yang tadi kan contohnya ini kan ada judulnya kan judulnya Application of Complex Aldol Reaction to the Total Synthesis of Forboxazole. Nah, kalau kalian lihat ini kan awal kalimat ini dia huruf besar. Nah, application huruf besar. Yang of ini enggak karena dia bukan main word ya. Nah, C huruf besar. A di sini huruf besar, R huruf besar. Jadi ketika kita menulis judul, awal kalimatnya itu harus huruf besar. Nah, ini maksudnya capitalize the main word of the titles and subtitle. Nah, nggak boleh kita gunakan quotation mark or italic. Jadi kalau kalian lihat di sini kan nggak ada quotation mark ya, nggak ada tanda tanda kutip ya. Nah, di sini nggak ada tanda kutip dan dia tidak ada huruf dalam bentuk italic. Huruf biasa aja dia. Cuman di awal kalimat utama dia huruf besar ya, capital letter. Nah, lalu di sini diakhiri dengan titik. Nah, finish the component with a period.
Jadi kalau kalian lihat di sini kan sebelum pindah ke nama jurnal ada titik di sini. Nah, ya ada titik. Jadi ini judulnya baru titik, kan? Nah, lalu di sini italize the journal title. Nah, sementara kalau untuk jurnal title-nya harus dalam bentuk abbreviation, disingkat. Ini kan nama jurnal. Journal of American Chemical Society. Nah, dia disingkat pakai J.AM.Chem.Soc. Dan lalu dia, kalau kalian lihat di sini, dia harus italic. Jadi nama jurnalnya dia italic. Tapi judul dari si manuskripnya itu tidak italic dan awal kalimatnya ini harus huruf besar. Ya. Udah jelas ya untuk judul sama judul jurnal ya, nama jurnal? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, bagaimana kita tahu nama singkatannya? Kita bisa lihat di Chemical Abstract Service Source Index. Nah, coba kita lihat. Kita search di Google. Nanti ada listnya berbagai macam. Ya, sebentar. Berbagai macam jurnal. Oh, jadi berbagai macam jurnal. Namanya ini CHASI. Nah, jadi kalau kalian mau tahu jurnal ini apa singkatannya, nah, kalian bisa search di sini. Misalnya contohnya ya, kalian mau cari eh, nanoteknologi. Kira-kira nanoteknologi itu apa singkatannya jurnal nanoteknologi? Tentunya kan dia bahasa Inggris lah ya. Ada nggak? Kita lihat. Ada nggak singkatannya? Jadi kalian bisa search di sini bagaimana singkatan dari jurnal kalian. Nah, banyak di sini kan. Nah, nanoteknologi, advance in nanoscience and nanoteknologi. Nah, tinggal kita klik yang mana yang applied nanoteknologi misalnya. Bagaimana kita mensingkatnya? Singkatannya itu APPL.nanoteknol. Jadi kalian bisa pilih yang mana dari jurnal ini yang merupakan jurnal yang mau kalian submit tersebut. Jadi kalian bisa tahu bagaimana singkatannya. Nah, ini juga misalnya kan ini ada Advance in Natural Science, Nanoscience, and Nanotechnology. Bagaimana singkatannya? Nah, singkatannya itu ADV.net.SCI titik baru ada titik 2 nanoscience nanotechnol. Nah, jadi nggak perlu dihafal ya. Nah, jadi kalian bisa search segala sesuatu tentang jurnal itu di CHASI namanya. CAS Source Index Search Tool. Jadi kalian bisa tahu berapa ISBN-nya, berapa ISSN-nya, apa abbreviation-nya ya. Misalnya contohnya physical chemistry. Apa aja jurnal physical chemistry ya. Kita search. Nggak usah exact match ya, supaya kita bisa banyak kemungkinan-kemungkinan yang mana. Misalnya yang mana nih kita mau lihat. Oh, saya mau lihat misalnya ini Acta Chemica Scandinavica. Oh, kan menarik kan? Apa sih ini? Nah, kita lihat. Nah, ini ada nih. Ini abbreviated-nya, ini ISSN-nya. Lalu dia apa aja di sini? Oh, ternyata dulu dia pernah jadi Journal of ini, Perkin Transaction, macam-macam. Berarti sebelum dia berubah nama jadi Acta Chemica Scandinavica, dia pernah ada ini, ada Dalton Transaction. Jadi pernah seperti itu ya. Nah, ini kita juga tahu bahwa bahasanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi identitas dari jurnal yang mau kita cari itu bisa kita cari di CHAS ini ya. CHAS Source Index. Oke.
Nah, jadi memang kalau kita berbicara soal jurnal ini sebenarnya memang kita nggak bisa kita pelajari dalam satu semester sebenarnya ya. Pelan-pelan. Jadi ini kan saya hanya seperti kayak memberikan kalian eh, informasi awal gitu ya. Nah, selanjutnya kalian akan belajar mencari sendiri ya. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi kita bisa cari di ini tadi apa? CHASI ya, Chemical Abstract Surface Source Index. Oke. Oke, kita lanjut ya. Udah selesai dicatat nih ya. Sudah, Bu. Ya. Bu. Oke. Nah, jadi ini contohnya tadi. Caruso, koma, R titik A titik. Nah, ini berarti kan last name-nya, baru first, middle, antara penulis pertama dengan penulis kedua dipisahkan oleh titik koma. Nah, lalu ini adalah judulnya, ya ini kan ada titik ya. Dia nggak ada titik koma lagi. Jadi antara penulis dengan judul, judul dari manuskrip, nggak ada titik, ini ada titik koma, jadi cukup titik. Lalu ini kalau kalian lihat ini judul papernya, multi-layer titania silica and liponite nanoparticle coatings on polystyrene colloidal templates and resulting in organic hollow spheres. Nah, dia tiap awal kalimat utama dia huruf besar, capital letter ya kan, M ini huruf besar, T huruf besar, S huruf besar. Nah, N ini kan dia bukan main word ya, bukan kata utama. Jadi dia tidak huruf besar. Nah, yang lainnya dia huruf besar. Jadi kecuali yang N, on, dan N ini. Nah, lalu kalau kalian lihat di sini nama judul nama dari jurnal yang dia submit itu adalah Chemmeter. Chem titik meter titik. Nah, dia disingkatkan. Lalu dia dalam bentuk italic. Nah, tahunnya ini kalau kalian lihat dia bold. Kenapa? Karena ini adalah jurnal. Lalu koma 13, ini adalah volume 13, baru koma, ini adalah halaman. Jadi halaman berapa ke berapa si jurnal tersebut. Nah, terakhir diakhiri dengan titik. Nah, ini adalah contoh kita mensitasi, menuliskan reference ya pada bibliografi dengan ACS style. Ya, dengan ACS style. Coba kalian perhatikan bagus-bagus dulu sebelum kita lanjutkan ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, itu tadi kita bicara jurnal ya. Sekarang kita masuk ke buku. Ke buku ya. Ke buku. Nah, buku itu pertama judul dari buku itu harus dalam italic. Dia dalam italic. Nah, lalu antara title dengan komponen yang lain kita pisahkan dengan semikolon atau titik koma. Ya. Semikolon atau titik koma ini. Jadi kita pakai pisahkan. Oke, selesai ya? Oke. Nah, jadi contohnya ini judul, ini nama pengarangnya ya, Morris, R titik. Nah, The Last Sorceress, The Path from Alchemy to the Periodic Table.
Jadi ini kan kalian lihat judul dari buku tersebut diitalikkan. Nah, beda dia dengan yang tadi, kalau jurnal dia tidak italik ya, dia huruf biasa. Lalu eh, antara judul dengan publisher, siapa publisher buku itu ada titik koma ya, Joseph Henry Press. Nah, antara publisher dengan kota dia ada titik dua, lalu ini kota diterbitkan di mana, nah, lalu koma ini tahun, baru ketika terakhir kita mau menyatakan halaman berapa yang mau kita sitasi, dia tinggal titik koma. Jadi ini adalah contoh kita mensitasi buku dengan ACS style. Ya. Sudah selesai yang ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, lalu di sini kadang jurnal ini kan, kalau jurnal, magazine, newspaper, dia itu ada volume kan. Nah, volume itu harus dia dalam italic. Nah, ini contohnya. 13 ini adalah volume. Nah, jadi berarti kalau jurnal, magazine, newspaper, volumenya itu dalam bentuk italic. Nah, lalu harus pakai koma. Terakhir ini adalah halaman dan ditutup dengan titik. Jadi pagination ini, pagination ini adalah tentang titik, tentang halaman, ya. Jadi di sini kalau bisa kalian lihat bahwa kalau kalian mensitasi jurnal, mensitasi magazine, mensitasi newspaper, jangan lupa volumenya, dan volumenya itu harus kalian tulis dalam italic, ya, italic. Selesai ini? Selesai ya? Oke. Nah, lalu misalnya kalau dia ada periodical berarti misalnya selain volume, dia ada periodicalnya. Jadi itu harus kita tulis dalam kurung gitu ya, dalam kurung. Ini kan volumenya 83, ya kan? Baru kita tulis dalam kurung 42. 42 ini berarti issue, bukan volume. Jadi volume 83, issue ke-42, lalu halaman 7. Nah, si issue ini dia tidak dalam bentuk italic dia. Jadi dia not in italics. Nah, jadi dia harus, kalau kalian lihat antara si volume dengan si issue ini tidak dipisahkan oleh koma, ya, hanya space ya. Hanya kita buat dia di dalam kurung, lalu setelah itu kita buat koma, nah terakhir kita tulis halamannya. 7 itu adalah halamannya. Ya. Oke, selesai ya? Selesai nih ya? Saya anggap selesai lah ya, walaupun kalian nggak omong. Oke, nah sekarang harus kalian sebutkan, kalau misalnya halaman, harus kalian sebutkan halaman pertama sampai halaman terakhir jurnal yang kalian sitasi. Makanya contohnya di sini 2 sampai 15. Berarti si jurnalnya itu ada 13 halaman ya. Jadi dia dari halaman 2 sampai 15. Nah, ini yang ada jurnal yang dia sudah halamannya banyak, ini sampai 11.771 sampai 11.779. Nah, berarti ini si jurnalnya ada 8 halaman lah, sekitar 8 ke 9 halaman. Nah, jadi antara range-nya itu bukan kalian pakai koma, enggak, tapi kalian pakai tanda gini, garis gini. Oke, the range ya. Nah, ini sebisa mungkin kalian harus
sebutkan. Jadi makanya katanya di sini where possible. Jadi sebisa mungkin ya complete range dari page ya, complete page range dari halaman tersebut. Nah, sekarang buku. Kita masuk ke buku ya. Nah, jadi biasanya buku itu kalian harus masukkan nama publisher, di mana dia dipublish, tahun berapa, lalu si publisher itu tidak perlu kalian tulis dalam italic ya, italize, nah, atau bolded atau abbreviate. Nah, biasanya diikuti dengan eh, titik koma. Nah, ini contohnya publishernya American Chemical Society. Jadi biasa aja kalian tulis, nggak perlu kalian singkat-singkat. Beda kan tadi kalau judul nama dari jurnal, nah kita harus abbreviate dan dalam bentuk italic ya. Tapi kalau nama publisher itu dia normal aja nulisnya. Nah, nggak perlu diitalikan, nggak perlu di bolded, nggak perlu juga kalian abbreviated ya, nggak perlu kalian singkatkan gitu ya. Selesai ini? Selesaikah atau belum? Tunggu. Belum. Oke. Silakan dulu dicatat. Nah, jadi sebenarnya makanya kalau kita nggak pakai software, nah, rumit ya sebenarnya, ya. Kalau kalian pakai software kan kalian tinggal download eh, RIS file ya, RIS filenya, lalu kalian upload RIS filenya itu masukkan ke Mendeley kalian misalnya. Nah, jadi kalau kalian citasi, tinggal kalian pilih aja, otomatis udah tertulis. Kalau style yang memang American Chemical Society, nah, dia udah tertulis seperti itu, gitu ya. Oke, selesai ya. Oke. Nah, jadi di sini ada nama kota juga ya, di mana kota kota publisher itu ya. Nah, biasanya kalau kan rata-rata publishernya misalnya textbook itu kan di Amerika, berarti misalnya nama kota di Amerika, lalu negara bagiannya ya. Nah, follow the place with a comma. Jadi for item published in the US, give the city and state of publication. Misalnya contohnya Washington, ya kalian tulis aja Washington DC, berarti dia di state Washington DC. Atau misalnya San Francisco, berarti kalau San Francisco kalian komakan dia baru California, berarti CA. Tulis San Francisco, CA. State nama state-nya. Kalau kita state itu seperti kayak provinsi. Kalau kita kan Medan, Sumatera Utara gitu. Nah, jadi harus harus lengkap dia nama nama kotanya dan nama negara bagiannya kalau di Amerika. Tapi kalau di Indonesia misalnya nama kota dan nama provinsinya, ya. Oke, selesai nih. Sudah, Bu. Udah ya. Ya, Bu. Nah, sekarang ini contohnya, ini kan Cambridge. Cambridge kan, ini bukan Cambridge yang di Inggris ya, ini Cambridge yang di Amerika. Jadi Cambridge, MA. MA itu adalah Massachusetts ya. Nah, baru ini baru yang di Amerika, di Inggris ya. Nah, Chichester, UK, United Kingdom. Nah, ini negara, berarti dia kota dan negara. Kalau Amerika dia kota baru negara bagian. Nah, tapi kalau negara lain dia Chichester, negara tersebut. Lalu ini ada Dordrecht, Netherlands, Paris, French gitu ya. Nah, jadi ini nggak lengkap ini. Ntar. Ini berarti Paris,
France. Nah, jadi berarti kalau di luar Amerika, nah dia harus eh, kota baru negara bagian gitu ya. Oke. Nah, the year ini kan berarti the year ya biasa aja, dia nggak perlu di bold. Beda dengan si jurnal tadi. Jurnal itu kan tahun dia harus bold ya. Nah, dia paling akhir, di paling akhir lalu titik. Nah, jadi inilah contoh buku. Gold, S titik J. Kalau nama tetap ya, nama last name di invert dan last name baru initial, baru titik. Nah, ini judul. Nah, judulnya ini harus italik ya. Awal kalimat harus huruf besar lalu italik, baru antara judul dengan si publishernya dia titik koma. Nah, titik koma Belknap Belknap Press, baru titik 2. Nah, titik 2 Cambridge, berarti kota di mana dia diterbitkan Cambridge, Massachusetts. Nah, ini dia adalah negara bagian. Nah, antara kota ini dengan tahun, 2002 titik. Nah, inilah dia cara kita mensitasi buku dengan memakai ACS style. Oke, selesai nih? Sudah. Udah ya. Nah, oh oke, selesai kita. Oke, kita nggak usah lama-lama aja ya. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi. Kira-kira kalian ada pertanyaan? Ini bukan pelajaran yang susah ya, saya rasa. Jadi kita nggak perlu dwelling dengan topik ini ya. Memang harusnya kita 12:10 ya, tapi nggak masalah saya rasa karena eh, selebihnya kalian bisa belajar sendiri. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti minggu depan kita akan mempelajari eh, citation style dengan, tunggu saya pastikan biar jangan salah, penulisan daftar pustaka, citation style masih dengan ACS ya, masih dengan ACS. Nah, ini dia lebih lengkapnya nanti ya. Nah, lebih lengkapnya. Seperti kalau misalnya conference ya. Tadi kan kita proceeding nggak ada kan cara penulisannya belum kita pelajari kan. Nah, minggu depan kita akan pelajari. Oke? Oke. Kalian lebih suka offline atau online? Saya mau tanya. Kalian lebih suka offline atau online? Offline. Offline, Bu. Offline, Bang. Oh, lebih suka Offline, offline. Bang. Aduh, rajinnya. Serius, lebih suka offline. Berarti lebih suka di kampus ya? Oke, minggu depan berarti kita di kampus saja. Oke, bye. Ya udah, nggak ada pertanyaan lagi kan? Tidak, Enggak, Bu. Mem. Oke, ya udah Enggak, sampai Mem. jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline. Oke, bye.